Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, saya dari program studi Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dilakukan oleh Ibu Kiki Novitasari ME. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memaparkan terkait dengan proposal saya, dimulai dari bab 1, bab 2, kemudian bab 3. Jadi akan saya jelaskan sedikit terkait dengan proposal saya. Kemiskinan bukan hanya sekedar masalah ketidakmampuan, lebih dari itu, kemiskinan merupakan masalah sosial dan politik yang berada di dunia saat ini. Ada banyak cara dan strategi yang dilakukan untuk menghilangkan kemiskinan global, namun belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Ada 3 kategori yang termasuk dalam dan juga yang menjadi penyebab kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan seseorang yang bekerja, namun pendapatannya tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha maupun sudah ada dorongan dari pihak lain atau masyarakat. Dan yang terakhir adalah kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang erat kaitannya dengan pembangunan dan atau kebijakan yang sifatnya struktural dari pembangunan yang belum seimbang, kemudian menyebabkan ketimpangan pendapatan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Maka oleh sebab itu, saya sebagai calon peneliti mengambil tema efektivitas program bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga studi kasus Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki. Nah, adapun fokus penelitian yang nanti akan dilakukan adalah yang pertama itu untuk mengidentifikasi efektivitas program bantuan sosial PKH di Kelurahan Abuki. Kemudian juga untuk mengidentifikasi pendistribusian program bantuan sosial PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Abuki. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas program bantuan sosial PKH di Kelurahan Abuki dan bagaimana pendistribusian dana bantuan sosial tersebut di Kelurahan. Dan tentunya nanti akan ada yang namanya tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana nanti kiranya efektivitas program bantuan sosial PKH yang sudah berjalan sampai saat ini, dan juga bagaimana proses pendistribusian bantuan tersebut kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Abuki. Nah, adapun teori yang akan saya gunakan adalah yang pertama, teori tentang efektivitas program. Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana suatu program berjalan guna mencapai tujuan yang telah diterapkan. Efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksananya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, di mana ditentukan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Kemudian teori yang kedua adalah teori terkait dengan bantuan sosial atau bansos. Bantuan sosial ialah pemberian santunan, kompensasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umumnya yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial. Teori yang terakhir adalah pembangunan. Teori tentang pembangunan. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur perekonomian
sebagai upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Karena kondisi ini diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial antara atau di dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dari kualitatif dengan membuat observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, nanti juga kemudian akan dilakukan yang namanya teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara rinci dan juga mendalam. Kemudian teknik pemeriksaan atau keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan sumber data, triangulasi, dan triangulasi metode. Sekira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemaparan proposal terkait dengan bab 1, bab 2, dan bab 3. Mohon maaf apabila dalam pemaparan jadi kesalahan ucapan atau perilaku secara pribadi